kita mendapatkan informasi dari ayat tadi bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini artinya bahwa tradisi puasa ini itu bukan tradisi baru yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tradisi puasa ini sudah diberlakukan untuk bangsa-bangsa sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya di Eskimo dulu sudah ada ibadah puasa, di Amerika suku Indian ya puasa, di Afrika termasuk di tanah Jawa juga sama. Sebelum Islam masuk kita sudah mengenal tradisi puasa, betul nggak? Seperti apa sih? Nah dulu sebelum Islam masuk, para petani itu kalau sedang musim gangguan hama itu, apakah wereng, apa sundep, apa sekarang ada lagi penyakit baru ya, kelowor ya, kelowor, tikus, macam-macam lah. Ada April, ada kelowor, ada sundep, ada keong emas ya, tikus. Nah dulu orang tuh kalau menghadapi tanam padi dan banyak penyakitnya, puasanya namanya sedawuh. Muasani tikus sambil aja mangani parine sampean, namanya itu puasa sedawuh. Jadi supaya tikusnya nggak doyan gitu, supaya keong racunnya itu keong racun keong emas ya tidak makani padi kita. Puasa hanya saja puasanya itu sampai jam 10. Kalau 10 makan jam 10 ya, jadi nggak boleh sarapan. Terus ada lagi puasa namanya puasa ngemat. Nah puasa ngemat tuh dulu tuh bukannya itu bukan maghrib, tapi sekitar jam 3 asar lah puasa ngemat. Dan bahkan setelah masuk Islam ke sini, puasa ngemat itu puasanya sampai asar, tapi yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an. Umpamanya ada pemuda kita ini jatuh cinta sama cewek di sini, cintanya ditolak. Kalau cinta ditolak dukun nah itu dia. Puasanya itu sampai asar. Yang dibaca itu ayat-ayat Al-Qur'an seperti law anal qur'ana suyirat bihil jibalu au kullima bil mauta dan sebagainya. Atau juga idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li, baca ping sewu ya, sewu qabil tuh ya. Terus ada lagi di surat Yusuf juga, memang surat Yusuf ini surat cinta sih, surat cinta ini, percintaan yang luar biasa. Yaitu falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Diwaca ping 2500 Nah kalau sudah itu nggak mempan, nah pati geni sampai maghrib nggak makan sampai subuh. Nah kalau nggak mempan juga ngebleng tulung dina tulung bengi ya, iya namanya ngebleng atau namanya apa kalau di sini tuh mati geni ya, mati geni, seperti geni. Itu berbagai macam tradisi puasa aneka ragam. Ada lagi puasa untuk kecantikan, ada namanya diet ya. Nah itu ya, jadi orang perempuan itu kan sangat memperhatikan sekali kecantikan, sangat memperhatikan kecantikan. Nah ini nggak tahulah karena mungkin anatomi perempuan berbeda, jadi perempuan itu kalau makannya kebanyakan itu gemuk biasanya.
Nah, orang perempuan kalau udah gemuk, cantiknya hilang, Bu. Iya. Bakal melaku nih kayak uwur-uwur, riab kan enggak. Ini leban diajunya kan gua. Nah, kalau sudah begitu segera puasa, namanya diet. Gitu. Kemudian ada lagi puasa yang jenisnya tidak makan yang bernyawa. Ya kan? Kalau puasa Ramadan memakan, ini puasa tidak makan yang bernyawa. Sampai ada lagi puasa kesaktian. Nah, ingin bisa terbang, ingin bisa lipat bumi gitu. Kira-kira Jakarta Surabaya sekejap mata gitu. Nah, puasanya itu mutih biasanya. Yaitu hanya makan nasi putih sama air putih. Tidak boleh makan apa-apa. Ada lagi ini puasa namanya puasa detoksifikasi, puasa kesehatan. Tujuannya adalah detox, yaitu membersihkan perut kita dari racun-racun tubuh. Jadi artinya bahwa kita ini setiap hari makan. Yang dimakan apa? Sambal goreng, dendeng, bergedel, otokowok, encrot, keripik, kerupuk, lantak, opak, rengginang, masuk semuanya. Setiap hari perut kita menggiling makanan-makanan. Nah, itu makanan yang dicerna dalam perut itu meninggalkan sisa-sisa. Nah, nantinya disebutnya dengan racun tubuh. Nah, itu namanya racun tubuh. Jadi bukan dari luar tapi dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, ibaratnya ibu-ibu beli penggorengan yang baru. Nginceleng enggak, Bu? Nginceleng. Terus dipakai setiap hari buat goreng gesek, goreng sabrang, goreng bawang, goreng terasi. Lama-lama warnanya kayak apa? Nah, melekat di situ. Nah, perut kita juga sama. Setiap hari masak, ya, mengolah makan kita juga akan tersisa di situ. Itu namanya detox atau racun-racun tubuh. Nah, juga dianjurkan suruh puasa, namanya puasa detoksifikasi. Ada lagi puasa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya infeksi. Karena tubuh kita ini ketika dioperasi Bu ya, jangan dikoperasi ya, dioperasi. Dioperasi itu dibelek gitu, biasanya operasi sesar atau juga operasi segala macam. Itu setiap ada luka itu hematopoietik pluripoten yang ada di dalam sumsum ini itu memproduksi leukosit lebih banyak untuk menyerang virus-virus, bakteri-bakteri yang masuk melalui luka itu yang menyebabkan nantinya infeksi. Infeksi itu terjadinya perkelahian, pertempuran antara bakteri, kuman-kuman, mikroba dan sebagainya dengan leukosit. Leukosit itu namanya sel darah putih. Disitulah terjadi pertempuran. Nah, nanti kalau pertempurannya itu sengit, badan kita menjadi meriang, ya kan gitu, terjadi pembengkakan. Nah, leukosit kita semakin banyak, ya, yang sebetulnya idealnya 160 sampai 180 ribu per mili itu. Nah, itu bisa meningkat sampai 200-300. Kalau kebanyakan itu namanya leukemia nantinya. Ya, kebanyakan sel darah putih juga sama atau white blood cell kata orang Inggrisnya atau istilah kedokterannya namanya leukosit. Itu nantinya dalam pertempuran ada korban-korban dari kedua belah pihak. Nantinya korban-korban itu akan tersisa di yang kena infeksi itu namanya nanah.
Nanah itu adalah korban dari kedua belah pihak, sel-sel yang rusak menjadi nanah dan baunya bacin. Nah, infeksi ini bisa sampai menimbulkan kematian. Jangan sembarangan. Nah, makanya untuk orang yang akan dioperasi itu selalu oleh dokter disuruh puasa. Betul nggak? Nah, itu kenapa? Supaya leukositnya siap tempur gitu. Nah, makanya silakan kalau bulan puasa ibu-ibu sering masak, lagi nyisir bawang tiba seret kesilet tangannya tuh. Kalau bulan puasa itu jarang ya infeksi tuh. Kenapa? Karena tubuh kita sedang dalam keadaan istimewa. Itu makanya cukup dilap sama alkohol sudah selesai. Dan langsung besoknya kering. Nah itu. Tapi kalau orang yang luka di lelek perutnya, paginya makan kenyang, ya mati nantinya. Ya, karena nanti terjadi infeksi. Nah, itulah makanya berbagai macam tujuan puasa itu bermacam-macam. Tujuan untuk kecantikan, untuk kesehatan, untuk ngemat, untuk segala macam lah, lancar rezeki ya. Itu semuanya mangga. Tradisi-tradisi itu mangga. Barangkali di sini wong tersana ada ancaman serangan tikus, ya cobalah sedawuh ya. Tapi ini bukan puasa Ramadan, lain rasanya ya. Ya artinya ditahan perut kita, pagi jangan sarapan, nanti jam 9 ya atau jam 10 boleh makan gitu. Nah itu boleh silakan, itu tradisi kita berdoa kepada Allah dengan mengurangi makanan kita ini juga sama. Itu mendukung terkabulnya doa kita. Percaya nggak? Bahkan menjadi tradisi lagi, banyak orang tua dulu, sekarang udah nggak ada. Dulu itu banyak orang tua yang puasa untuk mendoakan anak-anaknya. Nah ini yang hilang. Tradisi lama sudah hilang. Sedawuh udah nggak ada. Ya kan, kemudian puasa sampai asar udah nggak ada, puasa kesehatan udah jarang terjadi. Ya sekarang orang perempuan cuek aja, segitu gemuk kayak drum kah, beriap kah, dikeramisin kah, iya, mau mahangan, iya, itu namanya. Sebab bagaimanapun kalau orang itu badannya kegemukan, namanya apa? Obesitas. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa obesitas itu dulu dianggapnya gejala. Karena gejala itu apa? Ya gejala. Ada sesuatu penyakit gejala seperti itu. Seperti sakit kepala. Sakit kepala itu bukan sakit sebetulnya, itu gejala. Terinfeksi kepala sakit, betul enggak? Terlambat makan, kepala sakit juga. Salah makan, kepala juga. Kurang duit, juga sama. Itu jadi sakit kepala itu bukan gejala. Jadi kalau sakit duitnya karena penyakit kanker, kantong kering, nah itu obatnya duit. Iya. Ya istri ini aku kalau istrinya muring-muring tuh mumet pegagin pengen duit ngakeh marsogan. Iya, jangan dikasih aspirin. Itu gejala. Nah, jadi sakit yang ada di kepala itu bukan penyakit tapi gejala. Oke? Nah, dulu obesitas itu dianggapnya gejala. Tetapi sekarang sudah masuk dalam daftar penyakit, dalam patologi bahwa obesitas sudah disebut penyakit. Karena dengan obesitas ini banyak sekali pengaruhnya. Bisa jantung, bisa penyumbatan, bisa sampai menghalang-halangi orang tidak bisa punya anak. Berat badan berlebihan, napasnya sesek dan seterusnya. Kena jantung bisa karena jantung itu berdegupnya tertekan dengan lemak-lemak yang terlalu banyak itu.
Nah, ini semuanya adalah puasa-puasa sebelum Islam itu sudah ada, sekarang masih berlangsung. Jangan dibid'ahkan, jangan dimurtadkan. Itu tradisi yang baik, silakan. Masalah tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.